Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, ada sebuah pertanyaan. Saya bacakan pertanyaannya. Apa yang harus saya lakukan? Saya memiliki orang tua yang semasa hidupnya banyak berbuat dosa. Orang tua saya tidak pernah sholat, suka berhutang, tidak mau membayar utang, dan banyak keburukan lain yang pernah dilakukan orang tua saya di semasa hidupnya. Kalau memikirkan bagaimana kondisi orang tua saya itu, saya sangat sedih sekali. Saya menangis memikirkan orang tua saya yang akan masuk neraka. Mohon petunjuknya apa yang harus saya lakukan dan bagaimana cara saya berbakti dan menyenangkan orang tua yang sudah meninggal. Itu pertanyaannya. Sobat semuanya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita tidak boleh terlalu sedih berlama-lama dengan masa lalu orang tua kita. Tidak boleh sedih berlebihan dengan kondisi orang tua kita di masa lalu. Karena apa? Karena sedih yang lama, berlama-lama, kemudian sedihnya itu berlebihan, itu adalah proyeknya setan. Proyeknya setan untuk membuat diri kita itu merasa lemah, merasa tak berdaya, merasa tidak mampu, dan lain sebagainya. Sedih boleh, tapi syaratnya ada dua. Tidak boleh berlama-lama dan tidak boleh berlebihan. Jadi kita terima dulu kondisi orang tua kita. Kita terima dulu, kita ikhlas dulu keadaan mereka masa lalu, ya. Kita ridho dulu dengan kondisi mereka masa lalu. Jadi yang pertama itu, kondisikan hati kita untuk menerima. Ya memang seperti itu apa adanya. Kita terima dulu, gitu ya. Kita ikhlaskan dulu kondisinya. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh melakukan justifikasi bahwa si A masuk neraka, si B masuk surga. Tidak boleh. Karena kita bukan Tuhan, ya. Dan kita tidak boleh menjustifikasi orang-orang tertentu apakah dia masuk neraka ataupun masuk surga, kecuali orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Allah bahwa dia akan masuk surga atau dia masuk neraka. Dalam kasus ini kita tidak bisa menjustifikasi. Seburuk apapun orang tua kita di masa lalu, kita tidak boleh menjustifikasi bahwa kelak dia akan masuk neraka. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada 3 amalan, ya, yang sangat penting bagi seseorang yang sudah meninggal. Artinya apa? Meskipun dia sudah meninggal, tapi dia masih bisa mendapatkan tambahan-tambahan amalan. Ya. Dia masih bisa mendapatkan tambahan-tambahan amalan untuk memperbanyak amalan kebaikan, sehingga ketika ditimbang nanti di akhirat, amalan kebaikannya itu seimbang dengan amalan keburukan, atau mungkin amalan kebaikan itu lebih berat daripada amalan keburukan. Ketika amalan kebaikannya itu lebih berat, insya Allah maka orang ini akan masuk ke surga. Apa itu 3 amalan itu? Saya bacakan ya. Dari hadis riwayat Muslim, jika seseorang meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah doa anak yang soleh. Itu 3 amalannya. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana orang tua kita atau orang tua yang sudah meninggal itu mendapatkan tambahan amalan? Dari siapa? Ya, dari siapa dia mendapatkan tambahan amalan? Jawabannya adalah dari sobat semuanya. Dari kita anak-anaknya. Kitalah tumpuan harapan yang benar-benar diharapkan oleh orang tua yang sudah meninggal. Ya, mereka mengharapkan anaknya ini benar-benar mensuplai pahala, ya, mensuplai amalan agar timbangan amalan kebaikannya itu semakin banyak. Kita yang berkewajiban menambah pundi-pundi amalan orang tua kita yang sudah meninggal. Lalu ya, ada 9 hal yang perlu kita lakukan untuk menambah amalan kebaikan orang tua kita dan membahagiakan orang tua kita. Apa itu? Yang pertama, kita perlu memaafkan orang tua kita, ya.
ya mungkin orang tua kita banyak berbuat salah sama kita, banyak berbuat dosa bagi kita, maka kita memohon kepada Allah, ya Allah, ya aku maafkan orang tuaku, ya Allah ampunilah dosa-dosa orang tuaku karena aku sudah mengikrarkan semua kesalahan-kesalahannya. Kata maaf, kata memaafkan kita pada orang tua itu artinya adalah ketika orang tua memiliki dosa kepada anaknya, maka dengan maaf kita dosa itu akan hilang. Ibaratnya orang tua memiliki dosa yang banyak, ya. Nah, ketika kita memaafkan kesalahan-kesalahannya, maka sebagian dosanya ini akan berkurang. Yang harusnya segini, ya kemudian karena kita memaafkan menjadi seperti ini. Artinya itu meringankan beban orang tua kita. Jadi yang pertama itu. Yang kedua adalah kita perlu menjadikan diri kita sebagai investasi amal kebaikan bagi orang tua kita. Ya, kita perlu menjadikan diri kita menjadi investasi kebaikan bagi orang tua kita. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya banyak beribadah. Dengan cara banyak berbuat baik, banyak menolong orang lain. Jika kita bersedekah, maka niatkan sedekah kita juga untuk orang tua kita. Jika kita berbagi kebaikan, misalnya Bapak Ibu sebagai seorang pengajar, maka niatkan bahwa amalan mengajar ya itu juga untuk orang tua kita. Jadi intinya adalah setiap kebaikan yang kita lakukan, niatkan itu pahalanya juga untuk orang tua. Ya, termasuk diri kita harus berproses menjadi yang sosok yang lebih baik lagi, menjadi sosok yang lebih soleh lagi, agar apa? Agar orang tua kita mendapatkan amal jariah dari didikan dia masa lalu, ya, mereka mendidik kita sehingga kita menjadi besar ya seperti sekarang ini. Maka kita perlu memperbanyak ya berbuat baik, memperbanyak beribadah agar mereka mendapatkan pahala jariah. Itu menambah pundi-pundi pahalanya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita perlu memperbanyak istighfar, memintakan ampun pada Allah atas dosa-dosa orang tua kita. Setiap selesai sholat ya kita mintakan ampun, ya Allah ampunilah kedua orang tuaku, ya sayangilah mereka. Intinya kita minta ampun pada Allah agar Allah berkenan mengampuni dosa-dosa orang tua kita. Ada sebuah hadis ya yang sangat menarik untuk kita cermati nih sobat. Nah ini hadis ini ya kelak ada orang-orang yang kaget ya, dia dosanya banyak, dosanya besar, tetapi tiba-tiba dosanya itu habis, dosanya itu hilang. Dia kaget, ini kenapa kok bisa seperti ini gitu kan. Saya bacakan dulu hadisnya. Sungguh Allah benar-benar mengangkat derajat seseorang hambanya yang sah di surga. Maka ia pun bertanya, wahai Robku, bagaimana ini terjadi? Allah menjawab, berkat istighfar anakmu bagi dirimu. Jadi Allah mengangkat derajat seorang hamba itu karena istighfar dari anaknya. Kalau kita ingin mengangkat orang tua kita, mengangkat derajat orang tua kita, maka kita harus banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak minta ampun ya atas dosa-dosa orang tua kita kepada Allah. Insya Allah orang tua kita akan mendapatkan hadiah sangat berharga, yaitu diangkat derajatnya. Itu yang ketiga, yaitu banyak beristighfar, mintakan ampunan kepada Allah atas dosa-dosa orang tua kita. Yang keempat, agar orang tua kita itu mendapatkan amal jariah, maka kita harus menggunakan sebisa mungkin ya, bukan harus, sebisa mungkin menggunakan barang-barang milik orang tua kita. Misalnya di situ ada mukena yang sudah bagus, pakai. Itu ada sajadah yang bagus, pakai. Itu ada Al-Qur'an ya, baca-baca sering-sering menggunakan Al-Qur'annya orang tua kita. Itu pahalanya akan sampai pada orang tua kita, insya Allah gitu ya. Pahala akan sampai. Jadi peninggalan orang tua kita itu pakai aja, gunakan aja. Apa itu? Ya termasuk misalnya ya di dapur ada wajannya, ada
piring-piringnya, ada semua yang barang-barang itu yang masih bisa digunakan pakai, maka itu menjadi amal jariah. Kemudian yang kelima, ketika ada barang-barang yang sekiranya tidak kita perlukan atau tidak kita butuhkan, maka sedekahkan barang-barang itu. Misalnya adalah baju, yang di situ banyak sekali ya, di baju-baju di lemari, maka bawa baju itu sedekahkan, ya. Atau barang-barang yang lain sedekahkan. Ketika barang-barang yang kita sedekahkan digunakan oleh orang lain, ya, dan itu akan menjadi amal jariah bagi orang tua kita. Itu akan menambah pundi-pundi pahala orang tua kita. Kemudian yang keenam, kita perlu melunasi utang-utangnya agar utang-utang itu tidak menjadi beban. Ya, utang kalau tidak dilunasi di dunia akan dilunasi di akhirat. Utang, ya, cara melunasi di dunia dengan membayarnya, memakai uang. Nah, ketika kita harus melunasi utang di akhirat, bukan dengan uang lagi. Dengan apa? Dengan pahala. Pahala kita diambil untuk melunasi utang. Pahala kita diambil lagi untuk melunasi utang. Nah, kalau seandainya pahalanya habis, bagaimana cara melunasinya? Maka cara melunasi adalah dosa-dosa orang yang pemilik utang itu, ya, itu akan diberikan pada yang berutang. Dosanya diambil diberikan pada yang berutang. Sehingga apa? Orang yang banyak utang itu, ya, pahalanya habis, ya, kemudian dosanya semakin banyak. Kalau dosanya semakin banyak, artinya apa? Artinya neraka dia akan semakin lama dan semakin dalam lagi. Ada sebuah cerita, ya, seseorang yang pahalanya itu lebih daripada dosanya. Ini pahalanya lebih besar, ya, ini dosanya lebih sedikit. Nah, kemudian ketika dia mau melangkah ke surga, tiba-tiba ada banyak orang yang protes, mengadu kepadanya. Ternyata orang ini banyak sekali melakukan kezaliman. Kezaliman, ya, itu termasuk utang yang tidak dibayar, barang yang dipinjam tidak dikembalikan, kemudian kata-kata kotor yang menyakiti hati orang lain, kekerasan fisik, itu termasuk kezaliman-kezaliman. Orang-orang yang ini menuntut, akhirnya apa? Pahala dari seseorang yang banyak berbuat zalim ini diberikan. Habis pahalanya, dosa-dosanya ini, ya, ditimpakan kepada orang yang banyak berbuat zalim. Lalu bagaimana? Lalu yang awalnya itu senang bahagia karena pahalanya itu bisa lebih besar daripada dosanya, dan dia tinggal melangkah lagi masuk surga. Pahala-pahala yang dia dapatkan dulu dari sholatnya, dari membaca Qur'annya, dari banyak sedekahnya, itu habis sehingga dia gagal masuk surga. Dia gagal masuk surga bahkan karena dia mendapatkan dosa dari orang lain, akhirnya dia dijebloskan ke neraka. Makanya hati-hati ketika kita berbuat zalim, termasuk hati-hati ketika kita berutang. Lebih baik kita lunasi di sini daripada kita melunasi di akhirat kelak. Kemudian yang ketujuh, kita perlu meminta maaf, ya, meminta maafkan pada orang-orang yang dulu pernah dizolimi oleh orang tua kita. Sama, ya, bentuk kezaliman itu adalah utang. Nah, cara menghilangkan kalau di dunia ini adalah dengan meminta maaf. Kemudian yang kedelapan, kita perlu mempertahankan silaturahmi. Orang-orang yang sahabat-sahabat orang tua kita, saudara-saudara kerabatnya, kita perlu menjaga silaturahminya. Terakhir, kita terus berdoa tanpa kenal lelah, ya. Robbana gfirli wali walidayah walil mu'minina yauma yaqumul hisab, itu salah satu doanya. Atau Robbik firli wali walidayah warhamhuma kama robbayani shaghira, itu juga doa yang lain yang bisa kita ucapkan setiap hari atau setelah selesai sholat. Nah, itulah 9 hal yang harus kita lakukan ketika ada seseorang yang merasa orang tuanya itu banyak berbuat dosa dan orang tuanya itu sudah meninggal. 9 hal ini yang bisa kita lakukan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.